Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video materi kali ini saya akan membahas tentang metode random scale out ya. Jadi dalam meningkatkan biaya iklan atau budget iklan itu ada dua teknik. Yang pertama adalah scale up. Scale up itu adalah menambah budget iklan atau biaya iklan. Kemudian ada scale out. Scale out ini tidak merubah biaya iklan apapun, tapi dia menambah campaign. Jadi budgetnya itu tetap, tapi campaignnya banyak, ya. Nah, metode scale out ini yang sering saya gunakan adalah metode random scale out ini. Kenapa namanya metode random scale out? Karena yang random ini nantinya adalah interestnya, ya, interestnya yang random. Oke, jadi tidak harus menggunakan interest yang relate dengan produk. Oke, yang pertama polanya yang biasa saya gunakan adalah menggunakan struktur 113. 113 itu berarti satu campaign, satu ad set, dan juga 3 ads ya. Satu campaign, satu ad set, dan 3 ads menggunakan struktur 113. Dengan budget per campaign 100.000. Budget per campaignnya murah aja sih, 100.000 aja. Tapi dia hanya satu campaign, satu ad set ya. On tetap jam 5 pagi sama seperti yang lainnya. Kalau saya menggunakan rules on jam 5 pagi. Interestnya random. Jadi di sini tidak harus interest yang berhubungan dengan produk. Misalkan produk kita jualan produk fashion, tidak harus interestnya fashion, tapi random. Bisa meja, bisa table, bisa kabel, bisa pintu, bisa rumah, dan lain sebagainya. Interestnya random. Potential audience yang ini harus diperhatikan minimal 2 juta ya. Minimal 2 juta. Kalau saya biasanya 2 juta sampai 4 juta. Bahkan lebih bisa. Tapi minimalnya adalah 2 juta potensial audiensnya. Kemudian start campaign jam 5 pagi, jam 11 dicek, yang bagus on, yang jelek di off. Oke, jadi kita main di random scale out ini adalah menggunakan rules jam 5 pagi nyala, jam 11 dicek, yang bagus dia tetap akan on, yang jelek di off. Besoknya diulang lagi sampai benar-benar 1 minggu atau 3 hari. Campaign yang jelek tidak usah dihidupkan lagi ya. Perbanyak dengan duplikat campaign dengan masing-masing beda audience. Ya, kenapa beda audience? Karena kalau sama biasanya audiensnya akan tabrakan. Jadi hanya salah satu yang bagus, yang lain jelek. Jadi audiensnya beda, tapi di duplikat campaign bisa sebanyak-banyaknya. Oke. Saya akan menjelaskan kenapa interest random ini bisa bagus ataupun bisa winning. Karena Facebook itu merekam audiensnya ke interest tertentu itu berdasarkan dari behavior dia selama scrolling. Ya, jadi behavior si orang ini selama scrolling. Dan orang-orang Indonesia itu pada umumnya dia suka melihat video, konten ataupun landing page produk itu tidak harus sesuai dengan kebutuhannya dia atau kesukaannya dia, tapi dia kalau dirasa menghibur dia akan ditonton dan Facebook akan memasukkan dia sebagai audiens dengan interest A. Contohnya kita bisa cek di sini nih, sebentar. Contohnya misalkan kita bisa cross check. Ini akun Facebook saya. Di sini kita bisa masuk ke setting untuk ngecek ad preference-nya. Masuk ke setting ya. Nah, di setting ini kita ada menu ads, ada ad topic. Nah, ad topic ini yang berhubungan dengan profil Facebook kita. Ya, ini contohnya nih. Untuk satu profil Facebook saya ini memiliki banyak banget interest, ya banyak banget interest. Interestnya banyak banget dan tidak semuanya relate. Ada yang relate, ada yang enggak. Jadi kayak misalkan ada Canva, oke, ada COD, kosmetik, make up. Karena di sini saya sering buka produk-produk ya untuk riset akun ini. Ada sport, ada science, beauty, ya kan, court, dan lain sebagainya. Ada maintenance, artificial intelligence, vacation, bantal, iPhone, tablet, komputer, dan lain sebagainya. Ini adalah interest-interest yang relate dengan profile Facebook saya. Jadi ketika teman-teman beriklan produk, misalkan beriklan produk herbal nih, produk kolesterol nih, atau produk lainnya fashion, dan misalkan memasukkan salah satu interest, misalkan pillow, bantal, atau vacation, atau iPhone,
ataupun yang lain, Elon Musk bahkan. Nah, saya bisa kena produknya teman-teman gitu. Makanya sebenarnya targeting di Facebook itu tidak terlalu relate dengan audiens di Indonesia gitu, karena kita melihat apapun di Facebook dan Facebook akan mengkategorikan kita di kategori interest tersebut gitu ya. Jadi tidak selalu relate. Bahkan ada lingerie, ada produk-produk lingerie ya ini, karena saya sering riset produk. Kemudian ada marketing, communication, coaching dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak harus fashion, interestnya harus fashion, kemudian celana harus celana dan lain sebagainya, enggak. Jadi interestnya random aja, bisa meja, bisa pants, celana, bisa juga kabel, bisa juga WWE, Raw dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai interest gitu ya. Jadi metode metode random scale out ini maksudnya tadi adalah kita tidak bisa memprediksi audiens kita itu interestnya apa gitu. Jadi kita random aja, kita masukin, bahkan asal aja boleh, yang penting potensial audiensnya itu 2 juta sampai 4 juta gitu ya. Dan dilakukan cross check jam 5 jam 11 dicek, yang bagus di on dan yang jelek di off. Ini di cross check terus per 2 jam gitu, karena bisa jadi tiba-tiba jelek atau yang udah dimatiin tiba-tiba bagus lagi. Nah, itu bisa dinyalain. Oke. Untuk materi random scale out ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.